Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Agung Nugroho Wegah Kuru Official. Di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana agar kita bisa kerja di kapal pesiar ya. Bagi teman-teman atau sahabat semuanya yang masih duduk di bangku SMP ataupun SMA, yang kalian ingin, misalnya kalian mempunyai cita-cita atau keinginan ingin kerja di kapal pesiar, ataupun orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mungkin yang mempunyai anak-anak atau ingin anaknya kerja di kapal pesiar, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama itu harus ada niat ya dari anak tersebut. Yang pertama kita harus punya niat atau keinginan kalau kita ingin kerja di kapal pesiar. Nah, jadi buat para bapak-bapak ataupun ibu-ibu, jangan memaksakan kehendak anak kita agar kerja di kapal pesiar. Kalau kita ingin anak kita kerja di kapal pesiar, ya tanyakan dulu apakah berminat atau enggak. Kalau berminat ya alhamdulillah, kalau enggak ya jangan dipaksakan ya, karena semua itu enggak akan berjalan going well atau enggak bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita kalau kita memaksakan kehendak. Kayak gitu guys. Jadi gini, yang pertama harus ada niat dari teman-teman semua. Nah, pada saat kita lulus dari bangku SMA ataupun SMK, itu nanti saya sarankan kalian ambil sekolah atau kursus kapal pesiar. Nah, itu bisa ambil jurusan perhotelan ataupun pariwisata ya. Bisa ambil di D1, D2, D3 ataupun S1 kalau ada di tempat kalian semua. Nah, kenapa saya sarankan untuk sekolah? Karena sekolah itu sangat penting. Selain kita mendapat ilmu, tentunya kita akan mendapatkan sertifikat ataupun ijazah dari sekolahan kita nanti kalau kita sudah lulus ya. Karena kenapa? Kita nggak akan kerja di kapal pesiar sampai tua nanti, kan kayak gitu. Ya, di sini saya bicara mumpung kita masih muda, maksudnya kita pengen kerja di kapal pesiar nggak masalah, karena kita masih muda. Mungkin nanti kita setelah menikah ingin kembali lagi nggak masalah, tapi lambat laun umur kita semakin bertambah dan semakin tua, otomatis kita nggak ingin jauh-jauh dari keluarga dan anak dong, kan kayak gitu. Jadi nanti kalau kita sudah selesai atau ingin pensiun atau retired bahasa Inggrisnya ya, kita tinggal resign dari kapal kita, dan untuk mencari pekerjaan di darat selain kita melampirkan pengalaman kerja dari kapal, juga kita bisa lampirkan ijazah kita, kan kayak gitu. Nah, yang pertama yaitu niat, dan selanjutnya yaitu cari tempat kursus kapal pesiar atau sekolah kapal pesiar ya. Kayak gitu. Misalnya ambil D1. Ini salah satu contohnya. D1 itu yaitu kita ambil 1 tahun kalau D1 ya. D1 itu 1 tahun yang 6 bulan biasanya pendidikan. Nah, pendidikan itu nanti akan kita akan diajarkan beberapa jurusan, nggak cuma satu jurusan. Nah, setelah pendidikan 6 bulan itu nanti baru selanjutnya yaitu job training atau PKL istilahnya kayak gitu ya. Nah, pada saat job training itu nanti usahakan memilih hotel yang berbintang 4 atau bintang 5. Itu yang saya rekomendasikan. Karena kenapa? Kalau hotel bintang 4 atau 5 itu adalah yang lebih diprioritaskan untuk melamar ke kapal pesiar nanti, kan kayak gitu. Nah, itu nanti pas pada saat waktu job training kita biasanya akan ditanyai pas saat wawancara jurusan apa yang akan kita ambil. Nah, itu mantapkan dulu, pikirkan jurusan apa yang kita ambil, karena ada beberapa jurusan di sini. Salah satunya saya sebutkan, ya lebih dari salah satu ya. Contohnya jurusan yang pertama F&B service. Nah, ada juga jurusan housekeeping dan ada juga jurusan cook atau kitchen. Nah, kalau di sini dulu contohnya saya sendiri,
Dulu saya pas job training saya ambil F&B service, jurusan yang saya ambil. Selama job training saya mengambil 6 bulan job training, karena untuk syarat kerja di kapal pesiar kalau sertifikat job training itu minimal harus 6 bulan. Kalau untuk kerja di hotel minimal harus ada keterangan kerja hotel 1 tahun. Kalau kita di sini kan job training, nah itu harus 6 bulan dan hotel bintang 4 dan 5. Saya jurusan F&B service dulu guys. Nah setelah selesai job training itu nanti kita akan mendapatkan sertifikat dari hotel tersebut. Nah sertifikat itulah salah satunya dokumen yang kita butuhkan nanti untuk melamar ke agensi kapal pesiar. Nah apa aja yang diperlukan? Salah satunya yaitu sertifikat job training selama 6 bulan di hotel bintang 4 atau bintang 5. Nah yang kedua yaitu ijazah SMA pastinya. Nah itu fotokopian. Yang ketiga yaitu ijazah kuliah. Biasanya dari pihak agensi ada yang membutuhkan dan ada yang enggak membutuhkan. Tapi untuk persiapan ya kita siapkan itu lebih baik. Nah terus lampirkan foto kita berwarna dan lampirkan CV kita atau riwayat hidup kita, data diri kita. Nah kayak gitu, itu yang perlu kita perlukan untuk melamar ke agensi kapal pesiar. Di saat itu nantilah kita akan diwawancarai. Setelah kita diwawancarai oleh agensi ataupun user kapal pesiar, setelah kita dinyatakan lolos, akan ada beberapa syarat yang akan mereka berikan kepada kita yang perlu kita lengkapi. Nah, apa aja syarat atau dokumen tersebut? Di sini saya akan sebutkan karena setiap perusahaan itu beda-beda, tapi basicnya itu sama. Yang pertama pasti paspor itu perlu kita persiapkan. Terus dokumen apalagi selain paspor, yaitu Simenbook. Simenbook itu apa? Simenbook itu buku pelaut. Nah kalau paspor kita cari di imigrasi di daerah kita. Pasti ada di daerah kita, pasti ada imigrasi ya, kantor imigrasi. Nah kalau Simenbook itu carinya di mana? Biasanya di kantor pelabuhan atau Sabandar. Nah terus ada juga BST. Itu BST itu artinya Basic Safety Training. Nah itu 3 dokumen itu harus kita persiapkan. Nah kalau untuk kapal pesiar biasanya ini yang ada beberapa perusahaan yang memerlukan juga CCM ya, CCM. Kata-katanya kayak gitu, kepanjangannya yaitu Crowd and Crisis Management kayak gitu. Kalau nggak salah kayak gitu ya. Dulu perusahaan saya juga membutuhkan dokumen tersebut. Nah itu kalau sudah lengkap semua, tinggal menunggu kelanjutan informasi yang akan diberikan dari agensi. Misalnya kita butuh mengurusi administrasi ataupun apa untuk pembuatan visa atau syarat apa lagi, itu nanti kita menunggu dari agensi kita. Nah biasanya pada umumnya sebenarnya agensi itu nggak memungut biaya. Dan sekarang banyak sekali calo di luar sana yang mengatasnamakan agensi. Saya bisa membawa kamu misalnya, kerja di kapal pesiar harus bayar sekian puluh juta. Jangan percaya dengan kayak gitu guys. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau ada anaknya misalnya yang ingin kerja di kapal pesiar, Pak saya ditawarin Mas itu kerja di kapal pesiar bayar 20 juta, nanti 1 bulan gajinya 30 sampai 40 juta, itu bohong. Nah semua itu ada prosesnya. Dimanapun tempat bekerja pasti ada calo. Nah tapi jangan melalui calo kalau saya sarankan ya. Kalau kita bisa tes murni sesuai kemampuan yang kita miliki, semua pertanyaan yang diberikan saat interview itu kita akan menjawab dengan lancar tanpa ada masalah dan kita bisa dinyatakan lolos.
jadi tanpa ada spesial biaya apapun. Biasanya kalau bayar fee agensi itu wajar, dan fee agensi itu nggak banyak kok, nggak mahal. Itu karena kenapa? Karena kenapa kita harus membayar fee? Yang pertama, untuk biasanya namanya agensi itu kita istilahkan ibarat kata jembatan ya. Kalau kita mau menyeberang ke suatu tempat yang melalui sungai ataupun laut, nah disitulah ada jembatan. Kalau nggak ada jembatan itu kita nggak akan bisa menyeberang ke tempat tersebut, kan kayak gitu. Nah itu jadi wajar kalau kita membayar fee. Tapi fee agensi itu nggak banyak. Karena kenapa mereka membutuhkan fee? Yang pertama, karena agensi itu juga butuh ongkos untuk mengurus dokumen kita pastinya, tentunya kan. Nah itu, selain itu agensi juga butuh ongkos untuk biaya komunikasi dengan kita. Maksudnya gimana? Kalau agensi misalnya menyatakan kita diterima di kapal pesiar ini setelah kita melakukan wawancara kemarin, otomatis kita akan dipandu dari agensi kita melalui telepon ataupun WhatsApp. Nah itu kan kita disarankan untuk membuat dokumen ini. Nah kalau sudah gimana Mbak? Oh iya Mas, harus bikin dokumen paspor. Setelah paspor selesai bikin BST, bikin Simen Book dan seterusnya, kan kayak gitu. Mereka juga butuh ongkos untuk membeli pulsa, istilah kata kayak gitu guys ya. Nah itu jadi kalau untuk bayar fee agensi itu ada beberapa agensi, dan kalaupun ada itu nggak banyak sebenarnya. Saya nggak bisa menyebutkan nominal dan itu nggak banyak. Nah, semoga ini tadi bisa membantu kalian semua, bisa menambah wawasan teman-teman semua, bapak ibu semua yang mungkin ingin anak atau putrinya kerja di kapal pesiar. Jadi tetap semangat dan jangan mudah terpengaruh ataupun jangan mudah percaya dengan orang yang belum kita kenal, apalagi mengatasnamakan PT agensi ataupun calo. Nah itu sekarang itu banyak sekali calo-calo kayak gitu guys. Jadi jangan mudah menyerah, jangan mudah percaya sama orang lain ya. Kalau setelah lulus dari kampus itu nanti, perkuliahan itu nanti, jangan mudah percaya dengan orang lain yang mengatasnamakan PT agensi, kecuali kalau kalian atau kita sudah mengunjungi kantor tersebut ataupun di web itu benar-benar asli kayak gitu. Nah semoga ini tadi bisa membantu kalian semua, dan insya Allah di video-video selanjutnya saya akan menceritakan dan menjelaskan bagaimana step-step selanjutnya, bagaimana kerja di kapal pesiar itu saya akan jelaskan di video saya selanjutnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak ketinggalan informasi tentunya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga video saya bisa membantu dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga berkah barokah buat kita semua dan dimanapun kalian berada. Sehat-sehat selalu. Salam megah guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.